lumayan ya. Menguras air mata nih sepertinya episode ini ya. Dan selanjutnya kita juga mau memberikan kesempatan untuk bintang tamu kita. Sudah ada Medina Zain di sini. Apa kabarnya sayang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman yang baru saya jalani. Dulu ketika Allah memberikan banyak banyak kebahagiaan di dalam hidup saya, anak yang sehat, karyawan perusahaan yang berjalan, dan ketika kemarin saya tertimpa musibah yang sangat lumayan, itu titik terendah di kehidupan saya, dan akhirnya juga di 2,5 tahun saya di lapas. Papa saya juga meninggal ketika saya di lapas. Banyak banget penyesalan saya Pak Ustadz di dalam hidup. Mungkin dulu saya terlalu kufur nikmat. Saya dulu ketika di atas tuh kayak jarang banget berdoa, jarang banget sholat juga, mungkin bolong-bolong ketika banyak meeting, sholatnya dinantikan kayak gitu-gitu Pak Ustadz. Mungkin aku tidak ada rasa, mungkin nyesel ada, tapi kayak 2,5 tahun itu di dalam saya jadikan untuk untuk memperbaiki diri. Ketika di luar nanti saya ingin menjadi manusia yang lebih baik gitu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana doa kepada Allah untuk bisa saya bangkit dan kuat lagi menghadapi semua ini. Ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dan ingin memperbaiki diri seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz, segitu aja pertanyaannya. Baik Bunda. Maka Kak Medina, semua perjalanan ini penuh hikmah. Rasanya harus banyak berterima kasih sama Allah. Pernah membuat Kak Medina di atas sampai kemudian di bawah. Gak apa-apa. Kalau dengan di bawah itu menjadikan Kak Medina lebih dekat dengan yang di atas. Mungkin waktu di atas lupa sama yang ngasih semuanya. Makanya Allah ambil yang bikin kita bangga waktu itu, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya titik cahaya itu kelihatan kalau semuanya sudah apa? Gelap. Betul gak? Semuanya gelap, cahaya kelihatan atau tidak? Titik cahaya itu makin kelihatan kalau sudah gelap. Dan kadang kita tidak bisa melihat cahaya titiknya itu kalau semuanya terang-terang saja. Makanya butuh diredupkan, digelapkan, bahkan mungkin diselesaikan, dipadamkan, dimatikan agar titik cahaya itu kelihatan. Apa titik cahaya itu? Allah. Maka sekarang Ustadz dari mana mulainya? Satu, mulai dari ridho dengan ketentuan Allah. Bahkan kata Nabi, untuk semua yang sudah terjadi gak boleh coba dulu aku gak ketemu sama orang itu. Kan sering gitu kan? Coba dulu aku gak bisnis ini. Coba dulu aku gak begini sama orang itu. Coba panjang. Kan yang bikin kita mohon maaf ya, masuk tahanan, diperkarakan, gara-gara kita ketemu orang, kita ngerasa orang itu salah, bermasalah, panjang. Tutup, bilang sama Allah, ya Allah terima kasih untuk semua yang sudah terjadi. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ulangi. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak. Satu, ridho, menerima. Dua, mendekat. Mendekat kepada siapa? Allah. Temuin orang baik, sibuk dengan lingkungan yang baik, cari tempat yang baik. Insya Allah Allah kasih jalan yang terbaik. Kita berikan doa terbaik buat Kak Medina insya Allah ya. Amin, amin, amin. Jadi kunci pertama adalah ridho. Ridho sama ketentuan Allah. Apapun yang Allah berikan insya Allah itu baik untuk kita. Baik, ini masih ada sesi tanya jawab terakhir. Ayo siapa? Silakan. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taiin dari Bogor. Sebulan yang lalu suami saya meninggal. Tanpa sakit, tanpa apapun. Kami masih sholat berjamaah maghrib.
Setelah sholat, dia mengeluh sakit. Setelah itu saya bawa ke rumah sakit, langsung meninggal. Pertanyaan saya, gimana caranya? Orang bilang ikhlaskan saja. Tapi setelah sebulan ini saya belum bisa ikhlas. Sudah berapa tahun berumah tangga? 30 tahun. Masya Allah. Berapa anak-anak? 2. Alhamdulillah. Iya, putri semua. Selama hidup suami seperti apa sikapnya? Alhamdulillah dia baik. Karena anak saya sudah dewasa. Jadi apapun itu saya selalu berdoa sama suami, apapun itu. Mau makan pun kami selalu makan sepiring berdua. Kemana-mana kami selalu berdua. Orang bilang ikhlaskan saja. Tapi kata ikhlas itu sulit untuk dilakuin buat saya. Jadi gimana caranya? Apa ada doa khusus untuk lebih ikhlas dengan takdir yang diberikan untuk saya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari sama-sama jamaah sebelumnya kita doakan yang terbaik untuk almarhum. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, benar Ustadz. Ikhlas tuh kadang orang ngomongin ikhlasin aja. Pas nyampe di kita, ya Allah kenapa kok berat banget ya namanya ikhlas. Itu gimana Ustadz? Bunda, mohon maaf sebelumnya, Ahilman meyakini bahwa semua di antara kita pernah merasakan fase kehilangan orang yang kita cintai. Pernah atau tidak? Mungkin ya, mohon maaf, ada yang pernah kehilangan orang tua, ada yang kehilangan pasangan, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan sahabat, saudara, ada? Pada akhirnya tidak ada yang namanya kehilangan, yang ada hanyalah Allah memanggil dan mengambil lagi apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Susah memang menjelaskan ikhlas. Rasanya jawabannya adalah Bunda yakin pasti bertemu lagi dengan suami Bunda. Sekarang Bunda masih dikasih waktu, perbanyak amalnya, sibukkan dengan amal solehnya. Semoga amal soleh Bunda sekarang jadi alasan Allah menyatukan lagi Bunda dengan suami Bunda di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya perpisahan. Yang ada hanyalah Allah menyiapkan waktu terbaik untuk kita dipertemukan lagi. Tinggal pertanyaannya, kitanya siap tidak dengan semua amalan yang bisa kita hadirkan? Waktu sangat cepat. Sebulan rasanya berat kemarin. Sekarang udah sebulan kan? Besok 2 bulan. Nanti 3 bulan. Akan jadi lama kalau kita menantikan. Akan jadi sebentar kalau kita mengikhlaskan. Belajar untuk ikhlas saja pelan-pelan. Semoga Allah siapkan waktu terbaik nanti. Bertemu dengan suami Bunda yang terbaik itu. Alhamdulillah, Allah kasih saya suami yang baik, yang menuntut saya jalan kebaikan, yang membawa saya insya Allah hidup lebih baik lagi. Saya merasa Allah nggak adil sama saya. Saya merasa kenapa kok takdir saya seperti ini. Setelah ditinggal orang tua, ibu saya, suami saya merasa, ya Allah, kenapa takdir ini jatuh di mas? Tapi saya ngelihat lagi orang-orang, ya Allah kenapa saya kurang bersyukur. Alhamdulillah, justru karena saya bersyukur, insya Allah saya kuat, saya sabar, walaupun kata ikhlas itu gak mudah, gak gampang. Bunda, satu, jangan pernah berhenti berdoa dan jangan berdoa untuk berhenti.
Selama ada Allah semua akan baik-baik saja. Selama bersama Allah semua akan ada jalannya. Setuju? 2, belajar menerima takdir. Karena kita percaya semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Yang sering melihat tidak baik hanya cara pandang kita yang belum memahami rencana yang Allah siapkan untuk kita. Dan yang ketiga, sibukkan dengan amal soleh, banyak bertobat, minta ampun. Karena mohon maaf ya, di antara sebab dan alasan kenapa doa belum dikabulkan, boleh jadi karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Ustadz ya kajian kita di episode kali ini dengan mari kita bermuhasabah dan juga doa bersama dengan Ustadz Hilman Fauzi. Silakan. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling mengerti tentang isi hati kami kecuali Engkau. Engkau tahu seberat apa ujian yang kami hadapi. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Sebanyak apapun dosa kami, ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Rob, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sedih, bahagiakan hatinya. Ada yang sedang kecewa, lapangkan jiwanya. Ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Yang punya sakit, sembuhkan penyakitnya. Yang punya hajat, kabulkan segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Masya Allah, luar biasa kajian kita hari ini di episode Doaku Bukan Takdirku. Di mana kita semua tahu bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Tapi Allah hanya minta agar hambanya itu terus mintanya sama Allah. Angkat tangan kita di malam hari kita bersujud kepada Allah. Meminta ridhonya Allah. Semoga kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik lagi. Dan membawa bekal pahala sebanyak-banyaknya di hari akhirat nanti insya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari episode kali ini. Dan semoga kita juga selalu diberikan keistiqomahan dalam iman. Amin. Akhir kata saya Fenitari pamit undur diri. Mohon maaf dan batin apabila ada salah kata. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di episode berikutnya di Kajian Hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.